Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fani. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Nah, itu saya Alhamdulillah, cari gimana? jendela. Gimana keluarga kakak? Baik, alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Sekarang Kak Fani lagi sibuk apa sih? Sekarang ini lagi sambil hosting perkuliahan online. Jadi sekarangnya zaman zaman hosting-hosting. Oh, Oh, gimana nih? makasih ya Kak udah mau menyempatkan waktu untuk mengisi podcast Tupa. Kita boleh tanya-tanya sedikit kan Kak? Boleh? Apa nih? Jadi mengenai perempuan dan pendidikan. Jadi kan kita ini tinggal di Papua Kak. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama, apa sih pentingnya pendidikan bagi wanita? Mungkin Kak Fani bisa sedikit jelaskan. Hmm, Pentingnya pendidikan bagi wanita ya. Nah, ini Ya, khusus wanita berarti ya. ya, Ya, karena kalau pendidikan kan ya nggak mengenal perempuan atau laki-laki ya, tapi sama-sama berasa pentingnya. Ya, jawabannya penting, penting sekali ya. Apalagi kalau untuk perempuan, gitu ya. Ya, kita tahu ya kalau perempuan itu kan dibilang sebagai makhluk yang lemah lembut, ya, selalu mengedepankan perasaan dibandingkan logika gitu ya. Nah, tapi justru disitulah pentingnya kenapa wanita itu harus dibekali dengan pendidikan. Tuh. Ya, zaman sekarang ya beda dengan di zaman-zaman sebelumnya yang mungkin wanita itu hanya dibayangkan ini nanti kedepannya ya urusan dapur atau urusan nanti kalau udah berkeluarga ya ngurusin anak. Nah, itu mungkin sebelum-sebelumnya eh, banyaklah yang berpikir seperti itu. Namun semakin ke sini wanita itu mulai berpikir masa depannya ya. Wanita itu mulai berpikir dia harus tangguh ya. Dia harus bisa mandiri. Nah, untuk bisa ke arah sana harus punya bekal nih. Makanya kita bekali diri kita dengan uh, memiliki pengetahuan ya, baik itu melalui jalur pendidikan formal ataupun non formal. Intinya yang namanya perempuan dia bukan berarti ketika nanti setelah berkeluarga, setelah memiliki anak, dia tidak apa ya, tidak memanfaatkan pendidikan yang dia sudah dapat gitu ya. Justru pengetahuan yang dia sudah dapat, waktunya lah dia untuk mengajarkan ke orang-orang terdekatnya, apalagi ke anaknya. Ya bayangkan ya ketika misalnya nih kita udah punya sudah berkeluarga, sudah punya anak, ya cara untuk membesarkan anak pun itu harus ada pengetahuannya gitu ya. Tidak main asal dikasih makan terus tumbuh besar seperti itu. Ya itu memang alami gitu. Tapi yang untuk bisa membuat seorang anak itu uh, menjadi lebih apa ya, lebih manusiawi ya, kemudian sifatnya lebih baik. Nah, itu kan semua tergantung dari di sini pendidikan pertama seorang anak adalah di ibunya ya, karena anak itu lebih dekat dengan ibunya walaupun ibunya bekerja ya, selalu kembalinya ke ibunya. Nah, sehingga yang namanya seorang wanita sangat penting gitu ya ketika memiliki pendidikan yang bahkan lebih tinggi pun itu justru lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Jadi penting sekali. Lagi? Oh, ya. Uh, yang kedua, apa sih yang memotivasi kakak untuk tetap melanjutkan pendidikan? Oh ya, nah kalau untuk motivasi ya, motivasi Kak Fani ya, benar motivasinya berbagai orang itu berbeda, tapi khusus untuk Kak Fani, nah ini karena
yang ditanyakan adalah motivasinya Kak Fani ya. Yang pertama, Kak Fani itu uh, awalnya untuk melanjutkan pendidikan ya. Sebelumnya udah dari selesai S1-nya, lantas melanjutkan pendidikan yang pertama karena tuntutan pekerjaan. Ya, awalnya tuntutan pekerjaan. Nah, setelah tuntutan pekerjaan, memang awalnya itu diminta untuk udah kuliah lagi gitu. Cuman habis itu kan mikir tuh ya, kayaknya kapan ini punya masalah yang sama dengan adik misalnya yang baru lulus SMA mau ke S1 kan. Biasa bingung kan, jurusan apa ya? Fakultas Iya. mana? Kampus mana nih kan? Nah, masalahnya Kavani adalah Kavani tidak berpikir kampus mana, tapi Kavani berpikir eh, karena Kavani sudah bekerja, ya, eh, jadi cara berpikirnya adalah Kavani harus memilih jurusan yang sesuai dengan eh, pekerjaannya Kavani, alias harus apa ya, sesuai dengan kebutuhannya Kavani saat ini, gitu. Karena kalau mau dilihat yang teman-teman yang lain ya, yang ketika ingin kuliah lagi, ya biasanya juga ada yang mencari jurusan yang linear atau sama gitu kan, kayak misalnya dari kalau misalnya Kavani, Kavani satunya teknik sipil. Nah, awal-awalnya nih sebelum diminta untuk kuliah, minta kuliah, waktu sebelum dapat ini ya kerjaan ya, itu awalnya tuh ingin melanjutkan itu yang selinear tuh sama-sama gitu kan, S2-nya juga teknik sipil. Nah, ternyata di perjalanan berubah gitu ya, karena tuntutan pekerjaan. Jadi Kak Fani ketika ingin melanjutkan kuliah lagi, Kak Fani melihat dari faktor kebutuhannya. Nah, setelah faktor kebutuhan, Kak Fani lihat lagi nih, eh, ternyata yang memotivasi Kak Fani juga ini untuk melanjutkan perkuliahan ya. Kak Fani merasa memang kapasitasnya Kak Fani di bidang kerja, bertambahnya amanah dari pimpinan ya, Kak Fani merasa ada yang kurang di situ, harus dicari ini ilmunya. Ya, akhirnya ambillah jurusan yang memang mumpuni kebutuhan itu. Terus juga merubah pemikiran. Ya, mungkin sebelumnya Kak Fani berpikir kuliah, habis itu dapat kerja, udah selesai gitu doang gitu kan. Aduh sayang sekali hidupnya ya. Kayaknya hidupnya kok cuman berpikir selesai kuliah, lantas sudah dapat kerja, ya alhamdulillah, paling kan setelah itu menikah, setelah itu punya anak, selesai. Padahal kan sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan. Biar nambah pengetahuan juga, terus juga bisa apa ya, banyak hal-hal yang awalnya Kak Fani tidak tahu, dan mungkin karena waktu kuliah Kak Fani ngambilnya yang berbau teknik-teknik ya, giliran setelah Kak Fani melanjutkan S2 terkait manajemen, itu terbukalah semua mindset tentang yang namanya manajemen, dan itu betul-betul bermanfaat sekali. Jadi kalau misalnya ada yang mau melanjutkan kuliah, silahkan lanjutkan, dan jangan berpikir untuk apa ya, selalu yang sesuatu yang linear-linear saja, tapi cobalah sesuatu yang baru, karena di situ akan banyak mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke? Okay? Yang Apa ketiga lagi? nih Kak, bagaimana tantangan wanita yang mengemban pendidikan lebih tinggi di dunia kerja? Wanita yang punya pendidikan lebih tinggi di dunia kerja. Ya, Wajar sih ya. Wajar kalau dia melanjutkan kuliah ya, otomatis eh, dia apa ya, wanita itu akan lebih terlihat aura
kecerdasannya lebih terlihat dan tidak menutup kemungkinan akan menambah eh, apa ya, kalau dunia kerja biasanya semakin tinggi eh, pendidikan seseorang ya, dia akan diberikan kepercayaan yang lebih karena dianggap sebagai dia bisa gitu ya, bisa untuk eh, berkarya. Jadi ya sangat sangat bagus sekali ya ketika misalnya ada dari para wanita ya, dari para wanita bisa dalam satu dunia kerja memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, lantas dia lebih banyak berkarya, lebih banyak bermanfaat, itu akan sangat baik sekali seperti itu. Tantangannya gimana Kak? Ada tantangan gitu? Kalau tantangan ya paling ini ya, eh, semakin semakin teruji ya. Jadi kalau dia semakin teruji dengan berbagai amanah di dunia kerja, dia akan lebih banyak bisa menjadi seorang yang lebih banyak menyelesaikan masalah, solutif. Jadi dia apa ya, bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Orang akan merasa membutuhkan dia gitu. Ketika dia tidak ada, rasanya aduh ini masalah, ini harus ada dia gitu. Jadi betul-betul sangat berasa gitu. Selanjutnya, adakah cerita yang menginspirasi kakak, khususnya mungkin dari cerita Sahabiyah, sahabat Rasulullah, untuk menjadi sosok saat ini? Oh, kalau Sahabiyah ya, Kak Fani kalau kisah Sahabiyah, sebenarnya Kak Fani paling kagum ya dengan salah seorang Sahabiyah yang memang sebelumnya dia menjadi seorang yang betul-betul menyakiti hati Rasulullah. Ya mungkin Dinda juga pernah dengar kisah Sahabiyah Hindun ya, pernah dengar ya bagaimana beliau waktu perang ya membunuh paman Rasulullah dan di jenazahnya di dia bagian hati ya itu diambil itu ya. Eh, Ketika beliau bertobat ya, ketika Habiyah Hindun ini berbaiat pada Rasulullah, di situ Kak Fadi kagum ya dengan ketika dikatakan ketika kalau nggak salah gini ya, pada saat berbaiat itu disebutkan bahwa salah satunya nih dibilang tidak boleh mencuri ya pada saat berbaiat. Sindun itu dia menjawab, sesungguhnya Abu Sufyan itu kikir. Jadi bagaimana jika aku mengambil sebagian hartanya gitu. Dari situ tuh, cerdas sekali gitu kan. Dan di berbaiat berikutnya selalu saja yang beliau ada yang jawab ya. Ketika Rasulullah mengatakan tidak boleh berzina ya, lalu Hindun mengatakan apakah wanita merdeka itu suka berzina gitu. Lalu Rasulullah pernah juga mengatakan saat berbaiat ya, dia tidak boleh membunuh anak-anak gitu ya. Lantas Sahabiyah Hindun menjawab, kami sudah bersusah payah membesarkannya, tapi setelah besar kenapa dibunuh gitu ya. Nah itu adalah jawaban-jawaban dari wanita yang cerdas ya, walaupun memang sebelumnya Hindun ini belum mengenal Islam. Namun ketika setelah berislam luar biasa gitu, dia betul-betul memberikan dirinya sepenuhnya untuk Islam, walaupun memang pada saat berbaiat itu Rasulullah tidak ingin melihat wajahnya, karena ketika Rasulullah melihat wajahnya, Rasulullah masih merasa mengingat masa lalu ya, mengingat pamannya yang meninggalnya seperti itu. Namun Sahabiyah Hindun ini adalah sosok orang yang cerdas. Itu kayak Kak Fani kadang kalau mengingat Sahabiyah cerdas, langsung yang terlintas, wih Sahabiyah Hindun nih gitu. Walaupun memang beliau punya masa lalu yang ini ya kurang apa ya, tapi ya seperti itulah mungkin ya, hidayah itu bisa datang. Gitu. Oh, ini yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Apa Kan itu? kadang orang tua itu ingin yang terbaik buat anaknya.
Dan ada juga tuh orang tua yang menginginkan anak perempuannya untuk segera menikah di usia muda. Sedangkan anaknya ini masih ingin melanjutkan pendidikannya. Menurut kakak, bagaimana sih cara menyikapi orang tua yang kayak gitu? Wah, pertanyaan berat ya. Em, itu tergantung ya, tergantung dari eh, wanitanya ya. Cuman kalau menurut Kak Fani, yang namanya pernikahan itu bukan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan, ya. Karena memang eh, perkuliahan sekarang beda ya dengan di masa-masa sebelumnya ya. Nah, Kak Fani ini yang kerja di kampus nih, ya. Eh, S1, mahasiswa S1 di kampus pun ada yang sudah menikah tapi tetap melanjutkan kuliah. Apalagi yang S2 gitu ya, eh, sudah berkeluarga gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah di menikah sama apa menjadikan nikah itu kendala pada saat pendidikan, tetapi bagaimana seorang wanita itu bisa pintar mengatur waktunya. Karena ketika sudah apa kuliah ya, melanjutkan kuliah misalnya, nah dia harus bisa membagi waktunya untuk keluarganya, membagi waktunya untuk mengerjakan tugas perkuliahannya, lantas juga bisa pintar untuk memanage semua pengeluaran, ya. Karena biasanya gitu tuh, kalau misalnya eh, orang tua nih biasanya berpikirnya ketika sudah kuliah, jangan sampai nanti eh, keluarganya apa sampai tidak terurus gitu ya karena kesibukan kuliah, atau biaya ketika kuliah juga besar untuk eh, kalau sudah berkeluarga gitu. Nah, itu artinya sebenarnya dari kemampuan untuk bisa mengatur, baik mengatur waktu maupun mengatur soal pengeluaran. Jadi bukan masalah di nikahnya gitu. Tapi setahunya Kak Fani ya, yang namanya wanita itu dia bisa berpikir melebihi laki-laki. Ya, walaupun sering mengandalkan perasaan, tapi bayangkan wanita itu bisa mengerjakan 2 sampai lebih ya, bahkan lebih dari 5 pun bisa kayaknya ya, mengerjakan satu pekerjaan, mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama, ya. Bisa nyuci sambil masak, bisa masak sambil ngurusin yang lain ya. Itu luar biasa loh wanitanya di situ. Jadi kalau hanya untuk mengatur yang kecil-kecil, saya Kak Fani yakin gitu. Itu hal yang bisa gitu untuk perempuan. Jadi jangan menyalahkan nikahnya ya. Yang namanya nikah ya kalau sudah jodoh diterima aja gitu kan. Jangan ditolak gitu. Itu sih. Oh, gitu ya, Kak. Makasih ya, Kak, untuk kesempatannya udah ngisi podcast Rupa kali ini. Semoga Kak Fani dan keluarga selalu sehat. Dan Amin. semoga lain kesempatan Kak Fani bisa ngisi di podcast kita lagi dengan tema yang berbeda. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.